Nari Podcast. Dan hari ini kita bakal ngobrolin masa depan musik. Kira-kira nih tren musik beberapa tahun ke depan bakal seperti apa ya? Banget Cherry Bell, terus Cowboy Junior, terus Besara. Kamu tahu nggak Besara? Apa? Besara. Gak tahu apa itu. Kok kamu nggak tahu? Nih, kamu kalau aku nyanyiin lagunya pasti kamu tahu deh. Kayak gini, matamu aku suka. Tahu gak? Aku kecil. Bener-bener ikonik banget di zamannya. Apalagi kan gue kayak dipasang-pasangin sama Cowboy Junior. Iya. Makin menambah ketertarikan kita bocil-bocil buat cinta-cinta monyet gitu. Iya kan? Kalau menurut aku sih kayaknya bakalan balik deh, Nas. Soalnya kayak era sekarang tuh kayak Nona. Kamu tahu Nona? Tahu banget itu lagu Nona kan lagi tren banget ya di TikTok. Di platform-platform lainnya juga dia lagi tren banget. Iya tuh kayaknya aku bisa mampu masa depan musik kita tuh apalagi di Indonesia bakalan kemana, kayaknya bakalan balik lagi ke era di zaman ikonik sih. Apalagi kan kayak Nona tuh udah bukan lagi bukan lagi skalanya girl band Indonesia, tapi kayak musik grup yang udah internasional gitu. Iya, dia udah internasional malah. Pertama kali lihat Nona itu aku kira kayak ini dari luar negeri gak sih? Ternyata bukan, karena dia dari Indonesia. Karena dari mulai outfitnya, dari mulai lagu-lagunya, dia tuh ikoniknya kayak dari luar negeri ya gak sih? Kayak hampir sama kayak Blackpink gitu. Iya, benar-benar. Apalagi kayak ngelihat wajahnya tuh kayak asing gitu. Kecuali kayak si Baila, namanya ini dari grup musik Indonesia karena mau kasih Baila itu. Kalau nggak ada mau kasih Baila, nggak ada yang nyangka kalau misalkan grup musik mereka tuh dari Indo deh. Iya, pasti nggak bakal nyangka soalnya member-member lainnya juga mereka tuh kayak benar-benar ngedukung banget dari orang luar gitu. Makanya pas aku lihat si Bella ini kayak si Bella ini tuh Indo kan, pernah jadi mantannya si Devano. Terus aku cari ternyata benar. Emang udah jadi mantan ya? Iya, udah jadi mantan. Walah, baru tahu sih. Menurut aku meskipun backsound mereka tuh kayaknya agak-agak ngikutin Blackpink dari alam sebelumnya, cuma kalau dipikir-pikir lagi namanya juga musik ya nggak sih, pasti kayak ada aransemen beberapa dari A, B, C jadi inspirasi gitu. Ya tadi agak sempat ada kesalahan teknis. Meskipun ya menurut aku dari aransemen lagu-lagu yang dibuat dari Nona tuh agak-agak mirip singlenya Blackpink, tapi tuh aku pikir-pikir lagi emang semua musik di dunia ini tuh pasti kayak saling menginspirasi gitu gak sih, kayak aransemennya kadang mirip si A, si B, si C, tapi kayak mereka sendiri tuh punya ciri khas masing-masing. Iya, bener banget. Apalagi sekarang kan media platformnya tuh banyak banget ya, dan gampang banget trending kan. Kayak mulai dari misalkan dari Blackpink tuh ikoniknya gerakannya kayak gimana, atau dari mulai lagunya kayak gimana. Nah terus itu tuh udah banyak banget yang mulai kayak ngikutin. Tapi ngikutin juga bukan berarti dia tuh langsung ngejiplak gitu kan, tapi mereka tuh punya ciri khas masing-masing. Makanya kenapa aku pas ngeliat girl band Nona ini tuh kayak wow, gila banget sih, ini keren banget. Dari mulai dance-nya, terus lagunya juga dia bikin kita tuh jadi terngiang-ngiang ya guys. Bener, di TikTok apalagi kayak udah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan sepatu rodaku. Iya, itu kayak semua orang tuh menurut aku cocok di semua kalangan usia penikmat musik. Kayak anak-anak kecil juga pada nyanyiin lagu itu, kayak
siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan kayak lucu banget. Iya kan, lucu banget. Makanya sekarang tuh bukan cuman dari suara yang bagus aja sih kata aku, tapi dari mulai image, komunikasi, sama fansnya juga harus konsisten. Iya bener kata kamu, kita tuh udah gak bisa cuma ngandelin suara aja, tapi bener-bener dari image, sosial media yang dibangun saling kayak satu personil satu-satu bu, bener-bener penting banget. Kayak contohnya pas si Nona baru banget muncul, aku tuh sempet notice deh Instagram si Baila tuh kayak sempet dihapus-hapusin gitu postingannya. Mungkin juga karena personal branding mereka tuh mau sebagai Nona, ya Nona seperti khasnya orang-orang di Indo, pan orang di Indo, ya nggak sih? Iya, bener, setuju banget sih aku itu. Setuju banget. Makanya aku sempat kayak, ih kok dia kenapa dihapus-hapusin? Ternyata dia buat ciri khas mereka kan. Bener, apalagi TikTok tuh bener-bener ngaruh banget kan, Nas. Kalau Iya. kita upload sedikit, terus bisa kayak kita sambung-sambungin ke konten A, B, C, itu tuh makin cepet banget buat naiknya. Betul banget, karena dia makin banyak, banyak banget. Apalagi kalau misalkan kita gerakan dari mulai videonya, ataupun dari video-videonya itu menarik banget, itu malahan lebih gampang FYP. Makanya sekarang tuh kita buat tren apapun, ya apalagi kita buat trennya tuh yang unik, dari mulai musik, terus bikin kita tuh jadi kayak terngiang-ngiang, nah itu tuh bakal naik banget gitu, kelewat di FYP terus. Tapi kalau dipikir-pikir, menurut aku ya, musik zaman sekarang tuh benar-benar campur aduk banget. Ada yang kayak hipbeat tuh yang dibawa sama si Naikila yang sebelumnya udah kita bahas. Terus juga ada genre-genre kayak si Justin, kayak terus sendu-sendu gitu kayak Sapriadi. Yang kamu favorit banget tuh lagu-lagu galau. Iya. Terus juga musik, karena kayak menurut aku tuh yang sekarang benar-benar musik tuh campur aduk banget, semua kalangan pecinta musik tuh bisa ambil bagian-bagian mereka sendiri, nggak perlu kayak musik aku gini ya, musik aku bisa, kayak semuanya tuh bisa nyatu. Karena kayak konser-konser yang ada di Indo aja itu tuh biasanya kan kalau zaman-zaman dulu idolnya tuh yang penyanyinya tuh kayak yang sedih-sedih, tapi kalau kayak sekarang tuh campur, kayak ada DJ-nya lah, inilah itulah, kayak benar-benar gak bisa kita prediksi banget, gak sih? Iya, setuju banget. Makanya setiap generasi tuh pasti punya tren dan ciri khas musiknya masing-masing. Kita nikmatinnya tuh jadi ya tergantung mood kita. Kita mau happy tinggal pilih, kita bisa santai pilih juga, lagi sedih juga tinggal dipilih. Jadi cara nikmatin setiap orang buat musik tuh ya tergantung mood dia, gak perlu menyesuaikan trending di TikTok, iya gak sih? Karena kan udah banyak pilihannya. Bener banget, udah banyak banget. Iya, bener banget Risa. Apalagi setiap generasi itu kan pasti punya tren dan ciri khas musiknya masing-masing ya. Meskipun kita beda selera musik, tapi kita tetap bisa nonton konser bareng ya. Karena musik itu bukan cuman bisa dinikmatin, tapi bisa jadi momen indah bareng dengan orang tersayang. Bener gak sih, Riz? Dan nanti kalau kita bisa banget nonton konser bareng. Ya gak sih, Riz? Iya, bener. Nanti bisa nonton konser bareng, meskipun genre musik kamu sama genre musik aku beda, kita masih bisa nonton konser bareng di waktu yang bersamaan. Iya, Ganes. Iya, bener banget. Jadi, see you on the next story. Tunggu kita nonton Konser bareng. Yeay. Yeay, bye-bye. Bye-bye.